Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saya bacakan. Satu Korintus 6 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada keterkaitan antara roh yang diam di dalam kita dan bagaimana ketika Allah melalui Yesus Kristus menebus dosa kita. Artinya ketika kita ditebus dari dosa, kita menjadi milik Allah, roh Allah berdiam di dalam kita. Saudara-saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sebenarnya adalah makhluk yang tidak layak untuk menikmati kerajaan Allah. Manusia yang seharusnya mengalami kebinasaan. Kita adalah produk kekal yang awalnya dalam rancangan Allah adalah makhluk yang dipersiapkan untuk bersama-sama dengan Allah menikmati kehidupan yang agung mulia di samping Allah. Allah menjadi Bapa kita dan Dia membawa kita, Dia mengajar kita, Dia menuntun kita dalam kehidupan yang agung dan mulia. Namun dengan dosa yang masuk dalam kehidupan manusia, ketika manusia mengizinkan untuk iblis menguasai dan terpengaruh untuk memberontak di hadapan Allah, manusia itu kehilangan kemuliaan. Manusia kita ini orang-orang yang kehilangan atau kekurangan standar untuk mencapai kesempurnaan. Kita adalah manusia-manusia yang walaupun tidak menjadi sama seperti binatang, tetapi kita menjadi rendah di hadapan Allah karena keagungannya telah meninggalkan kita. Kita tidak menjadi seperti binatang, tetapi kita menjadi orang-orang yang masih tidak pantas di hadapan Allah. Karena ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, tidak otomatis kita menjadi bejat, kita menjadi manusia yang liar. Kita masih memiliki moral, kita masih memiliki batin untuk tahu membedakan mana yang baik dan tahu berperilaku yang baik selayaknya makhluk yang mulia, tetapi standarnya tidak sampai. Kenapa saudara? Karena hukum dosa mengikat kita, membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi saudara, dengan penebusan melalui darah Yesus, darah dan nyawanya, kita lunas terbayar. Dosa kita lunas terbayar. Saudara dan saya layak untuk bisa menikmati kerajaan Allah. Melalui penebusan, melalui Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun di balik semuanya itu saudara, Allah ternyata melalui rohnya berdiam di dalam kita. Allah melalui rohnya mau berdiam di dalam kita. Karena roh itulah yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan kehendak Allah. Tentu sebelum kita bisa melakukan kehendak Allah, rohlah yang membuat kita mengerti arti mengasihi Allah. Rohlah yang membuat kita mengerti arti taat kepada Allah. Rohlah yang mengajar kita untuk mengerti bagaimana prinsip menjadi orang percaya. Makanya ketika dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, karena kita telah lunas terbayar, karena kita telah dibeli, karena kita telah disucikan oleh darah dan nyawa, oleh darah Yesus.
Sehingga melalui perenungan ini kita mau tarik sebuah kesimpulan begini. Setiap orang yang tahu menghargai darah dan nyawa penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang tahu menghargai karya Roh Kudus dalam dirinya. Artinya setiap kita yang menghidupi Tuhan dalam rohnya yang diam di dalam kita, kitalah orang-orang yang sebenarnya menghargai karya penebusan Kristus. Sehingga kita terajak menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar berlabel penebusan. Kita berlabel orang-orang yang telah ditebus, yang telah lunas terbayar. Tetapi sebenarnya kita tidak mempersembahkan tubuh kita dengan benar. Tubuh kita bukanlah bait Roh Kudus, tetapi tubuh ini adalah bait hawa nafsu dari diri kita sendiri. Keegoisan kita, keserakahan kita, yang kemauannya adalah kepentingan kita sendiri. Kita sering berkata kita mau melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kita itu melayani diri kita sendiri. Jadi artinya kita mempersembahkan tubuh ini bukan untuk bait Roh Kudus diam di dalam kita, tapi hawa nafsu kita yang paling menguasai. Oleh karena itu perenungan ini mau mengingatkan kita. Hati-hati dengan segala hawa nafsu. Karena ketika seseorang dipenuhi dengan hawa nafsu, maka dengan demikian Roh Kudus itu tidak berdiam di dalam dirinya. Dan dengan kata lain, dia tidak menghargai penebusan yang diberikan oleh Allah. Roma pasal 12 ayat 1 berkatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup, tubuh kita dipersembahkan bagi Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah. Itu adalah bagian ketika kita menghargai penebusan yang Allah telah sediakan. Kita menghargai bagaimana kita telah lunas terbayar. Jangan lagi hidup dalam kedagingan. Jangan lagi hidup oleh hawa nafsu. Kita hidup sebagaimana Allah kehendaki untuk kita jalani. Keputusan untuk hidup di dalam Tuhan itu adalah mutlak harus dari diri kita. Bukan dari pihak manapun, harus keputusan dari kita. Saudara menjadi orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu adalah keputusanmu. Bukan karena engkau bergereja di mana, bukan karena engkau punya siapa, bukan karena engkau memiliki apa, tetapi karena keputusanmu mau menghargai karya penebusan. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menghargai karya penebusan. Banyak yang beranggapannya dengan sekedar percaya dan Allah disenangkan dengan kepercayaan yang hanya sebatas fata morgana. Tetapi tidak dengan tindakan untuk menghidupi Allah melalui karya Roh Kudus yang seharusnya bernaung dalam kehidupan. Kita tidak boleh demikian. Menjadi anak Tuhan tidak hanya sekedar percaya dalam imajinasi, tetapi kita percaya dalam tindakan. Artinya kita menghidupkan Tuhan, Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita, bukan hawa nafsu kita, bukan keserakahan kita, bukan kedagingan kita. Yang ada adalah naluri untuk melakukan kehendak Allah. Tentu semua dapat dilakukan kalau kita memiliki kepekaan dan keseriusan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita rindu dan terus melekat dengan Allah, Roh Kudus akan sangat kuat memberikan kita kepekaan tentang melakukan kehendak Allah. Dan kita tahu membedakan apakah ini kehendak Allah atau bukan. Maka sangat diharapkan kita tetap berjuang untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu kunci, saudara. Itu pintu yang dibuka untuk Roh Kudus berdiam di dalam kita. Selanjutnya Roh Kudus bekerja di dalam kita.
Semoga Tuhan menolong kita melewati hari-hari hidup kita dan kita tetap berjuang menjadi orang-orang yang dapat menghargai karya penebusan yang dilakukan dalam Yesus Tuhan. Amin.